Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kamaruzaman Justamam Ahmad atau KBA. Nah, ini akan saya coba sajikan satu kupasan tentang perubahan sosial dan politik, dan ini bisa kita kaitkan dengan beberapa fenomena yang terjadi selama ini di pentas global, terutama apa yang terjadi di Amerika sekarang, demo besar-besaran. Kemudian juga tidak bisa dikesampingkan apa yang terjadi di Indonesia tentang perubahan sosial dan perubahan politik, dan ini akan kita kaitkan dengan istilah yang pernah kita kupas dalam sesi sebelumnya, yaitu tentang identitas. Cuma ini akan kita coba dalami. Di belakang saya ada beberapa buku tentang politik. Nanti akan coba kita lihat bagaimana hubungan antara identitas dan perubahan sosial dan perubahan politik yang terjadi hari ini. Misalnya yang terjadi di Amerika, di mana di sana ada isu tentang ras, bagaimana hubungan orang kulit putih dan kulit hitam. Sebenarnya masalah ini sudah lama, tahun 70-an, 60-an. Kalau kita lihat di beberapa literatur, persoalan ras ini sangat mengemuka di Amerika. Namun ketika ada isu white supremacy, terutama ketika Donald Trump naik ke tampuk presiden, isu identitas tentang white supremacy, supremasi orang kulit putih itu semakin mencuat. Bahkan isu ini sebenarnya terjadi pas ketika persoalan-persoalan lain yang terjadi di Amerika ikut dengan mengemuncak atau berhubung kait dengan persoalan yang terjadi pada tentang identitas. Nah, di Indonesia masalah ini juga tidak bisa diabaikan, terutama ketika muncul isu SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan yang pada era Orde Baru ini sesuatu yang sangat sensitif sekali, tidak bisa dibincangkan di luar. Bahkan beberapa buku, beberapa literatur itu dilarang untuk beredar, mengingat ada persoalan-persoalan yang terkait dengan SARA, atau bahkan terkait dengan isu yang sering didengungkan dengan persoalan ideologis. Misalnya ada beberapa buku di sini dulu tidak boleh beredar luas. Misalnya kalau saya boleh sebutkan, yaitu bukunya Madilog, itu dulu tidak boleh beredar karena ada persoalan-persoalan tentang ideologi di sana. Kemudian buku saya baru juga miliki buku Pram juga tidak boleh disebarkan. Jadi yang ingin kita sampaikan adalah ketika kita bicara isu SARA dalam perubahan sosial, ini merupakan isu yang sangat sensitif, jadi tidak bisa dibicarakan secara terbuka. Namun hal ini tidak nyata di depan mata, terutama dengan berhubung kait dengan tadi saya katakan, yaitu tentang identitas. Di Malaysia misalnya, sampai hari ini persoalan kemelayuan, kecinaan, dan persoalan keindiaan di sana kemudian dibalut dengan persoalan kemalaysiaan, itu masih hidup dalam ruang-ruang imajinasi masyarakat di tanah seberang. Demikian pula kalau kita bergeser ke Thailand Selatan, ketika misalnya isu identitas terkait hubung dengan persoalan agama. Tadi saya lihat ada buku di sini, misalnya ada buku yang ditulis oleh Anthony Milner tentang The Invention of Politics
kolonial Malaya. Ini juga mengupas tentang persoalan identitas. Kemudian ada lagi buku tentang etnisitas dan nasionalisme. Ini ditulis oleh Thomas Highland Erickson. Ya, ini berkait dengan anthropological perspektif. Nah, persoalan-persoalan ini tadi saya katakan di Thailand Selatan, bagaimana identitas Melayu bertembung atau bertabrakan dengan identitas ke Thai. Jadi bagaimana mereka tetap mempertahankan identitas mereka, yaitu orang Melayu, kemudian orang Islam di tengah hegemoni dari identitas Thai. Dan ini juga menjadi masalah tersendiri di Thailand Selatan. Saya rasa sampai sekarang persoalan ini juga belum selesai. Bahkan kalau kita lihat secara secara sosial politik, ini masih mencuat tentang identitas kemelayuan versus identitas ke Thai atau kesiaman. Jadi ketika disebut Thai, itu orang mengimajinasikan agama Buddha, kemudian berbicara bahasa Thai. Ketika orang menyebutkan Patani atau Melayu Patani, orang membayangkan tentang keislaman, kemudian tentang kemelayuan. Kemudian ini saya rasa yang menjadi benturan selama beberapa puluh tahun di Thailand Selatan. Kita juga punya beberapa karya tentang konflik di Patani atau di Thailand Selatan. Nah, kalau kita bergeser misalnya juga di Moro juga di kawasan Mindanao, bagaimana mereka juga mempertahankan identitas tanah air, agama mereka ketika berhadapan dengan pemerintah di Manila. Di Indonesia, persoalan ini juga tidak pernah sepi, terutama di kampung kita di Provinsi Aceh. Bagaimana mendefinisikan keacehan kita, keislaman dan keindonesiaan. Kemudian bagaimana orang Aceh mempersepsikan tentang keindonesiaan, dan di sana di bawah dulu punya sebuah pola pikir di tengah-tengah masyarakat, bagaimana dominasi budaya Jawa di sana dalam bingkai keindonesiaan. Dan ketika ini diangkat ke permukaan, tentu saja ini menjadi masalah tersendiri dan seolah-olah ini tidak boleh dibincangkan di tengah publik, apalagi kalau dikaitkan dengan isu-isu sensitif misalnya ideologi dan agama. Tetapi belajar dari pengalaman Amerika bahwasanya suka tidak suka persoalan identitas itu akan terus mengemuka. Bahkan tadi saya ada pegang bukunya, siapa namanya ini? Ini bukunya Anthony Reid. Judulnya adalah Imperial Alchemy, Nationalism, Political Identity in Southeast Asia. Bagaimana dia menjelaskan tentang identitas politik di Asia Tenggara, tentang Batak, tentang Aceh, tentang Melayu, kemudian orang Kadazan. Ini luar biasa, tetapi tidak bisa lagi kita mengkaji secara terbuka, karena ini apalagi dengan era media sosial, sesuatu yang sangat sensitif itu bisa mendatangkan malapetaka bagi suatu bangsa. Karena itu kita berharap apa yang terjadi di Amerika itu tidak terjadi di negara kita, di Indonesia. Kemudian kalau kita lihat lagi pengalaman beberapa negara tentang identitas, misalnya kalau kita geser ke Eropa, tadi ada buku bagaimana identitas di Eropa, mereka juga mengalami persoalan yang cukup parah ketika mereka menerima kelompok-kelompok migran yang datang dari Timur Tengah, kemudian mereka hidup di Eropa, di Jerman, di Irlandia misalnya, dan di beberapa negara lah di sana. Bagaimana mereka mengidentifikasi kedirian mereka, identitas mereka di tengah-tengah mereka harus berhadapan dengan identitas baru. Jadi ketika saya wawancara seorang anak muda dari Jerman, anak muda ini kelahiran Jerman tapi dia peranaan Iran dari Persia. Jadi dia memiliki persoalan yang cukup rumit atau pelik di Jerman, karena orang Jerman tetap menganggap dia sebagai orang
Turki atau dari orang Persia atau orang dari Timur Tengah, sedangkan si anak muda ini ingin menampilkan dirinya seolah-olah dia orang Jerman. Nah, persoalan ini saya rasa penting untuk adik-adik pahami bagaimana pergumulan identitas dalam perubahan sosial dan perubahan politik, terutama kalau kita kaitkan dengan hal-hal kekinian. Nah, kemudian persoalan di Aceh misalnya, dulu orang mengaitkan identitas dengan nama. Jadi bagaimana nama seseorang, pernah di Aceh kita, kalau nggak salah pernah saya sampaikan dulu, pernah saya sampaikan dalam sesi sebelumnya, bagaimana orang Aceh dulu memakai nama-nama bernuansa Jawa supaya mereka mudah untuk menjadi atau ikut PNS pada tahun 80-an. Jadi mereka ingin menampilkan bagian dari keindonesiaan, dan dari nama tersebut kemudian mereka menenggelamkan identitas atau nama yang terkait dengan jati diri dia. Jadi tidak mengherankan di dalam masyarakat kita menjumpai beberapa bapak-bapak atau ibu-ibu yang memiliki nama agak ke-Jawa-Jawaan, tapi ketika kita telisik, kita tanya siapa dia mengatakan saya orang Aceh. Orang tua saya dulu memberi nama A, Pulan atau Pulin, untuk supaya saya mudah menjadi seorang calon pegawai negeri sipil. Jadi kalau kita membicarakan persoalan identitas memang tidak akan bisa sempit, dia akan semakin melebar, terkait juga identitas dengan ruang memori sejarah, ketika orang ingin diperebutkan memori sejarah. Jadi bagaimana ruang sejarah itu dikaitkan dengan memori dia. Jadi misalnya memori apa yang terjadi di Pulau Jawa kemudian dijadikan sebagai memori kebangsaan, dan saya sebagai orang Aceh harus menganggap itu sebagai memori saya juga. Tetapi dalam satu diskusi, identitas ini juga terkait dengan kolektif memori. Jadi memori kolektif yang ada dalam suatu masyarakat bisa jadi itulah yang mengikat bingkai-bingkai kebangsaan. Jadi kalau kita baca, tadi saya lihat di sini, misalnya bukunya siapa namanya ini saya punya kopiannya, Benedict Anderson, tentang Imagine Community, Reflection on the Origin of Spirit of Nationalism. Jadi persoalan-persoalan identitas nasionalisme selalu menjadikan begitu penting dalam memahami sebuah konsep kebangsaan pada sebuah kawasan, misalnya di Asia Tenggara. Jadi tidak hanya buku ini, juga bisa juga dibaca buku Benedict yang lain, Spectre of Champion Nationalism, Southeast Asia and the World. Jadi ini juga bisa dijadikan sebagai model kajian bagaimana kemudian identitas dikaitkan dengan politik dan nasionalisme. Nah, ini saya rasa beberapa yang hal penting kita kaitkan, karena kalau tidak bisa di manage secara baik, maka persoalan identitas yang kemudian dikaitkan dengan persoalan simbol, persoalan agama, persoalan stereotype, kemudian persoalan ego sosial atau ego-ego yang muncul dalam masyarakat, itu bisa menjadi semacam api dalam sekam. Jadi ketika untuk memperaduk atau memperantu antar masyarakat itu sangat mudah sekali, karena sesuatu yang sensitif itu ada dalam masyarakat, tinggal kita mau mengadu dengan apa, jadi mesiunya apa untuk bisa mengadu mereka, lalu masyarakat nanti yang akan menjadi aktor-aktor untuk saling bergumul atau bertempur atau berkonflik di dalam realitas sosial. Jadi sekali lagi buat adik-adik yang mempelajari tentang perubahan sosial dan perubahan politik, persoalan identitas ini harus dilihat dalam case by case. Jadi ini apa yang terjadi di, misalnya tadi saya katakan di Amerika, juga bisa juga dilihat misalnya kalau mau didalami dalam persoalan kajian teroris juga demikian. Misalnya kajian teroris di Timur Tengah, persoalan identitas juga tidak bisa dikesampingkan ketika kita bicara misalnya kelompok aliran A, aliran B, kemudian tentang etnik A, etnik B yang ada di
Timur Tengah, khususnya waktu itu ada di Syria dan di Irak. Meskipun orang mengatakan itu persoalan agama, tapi di sana juga ada persoalan yang terkait dengan identitas. Saya rasa tadi saya pegang buku tentang ISIS. Saya bukan ISIS Indonesia, tapi ISIS dari luar negeri yang ditulis oleh Jessica. Nanti bisa kapan-kapan saya akan coba jelaskan tentang persoalan identitas dan persoalan teroris. Jadi sekali lagi saya ingin menekankan bahwasanya case by case, dan itu selalu bisa menjadi lecutan atau menjadi cambuk dalam memahami konflik politik, konflik sosial dalam masyarakat. Di Indonesia, lagi-lagi saya ulangi, di Indonesia potensi konflik berbasiskan identitas ini amat luar biasa, dan terkadang kita tidak bisa merasakan karena kadang-kadang kita menjadi objek dari ahli rekayasa sosial. Misalnya bagaimana orang disatukan dalam satu karung kecebong, kemudian disatukan dalam satu karung kampret. Kemudian bagaimana pertarungan konsep yang pernah saya sampaikan sebelumnya, itu identitas yang terhubung dengan komunis, kemudian diperhadapkan dengan hari ini, yaitu persoalan khilafah. Jadi hal-hal seperti ini hidup dalam masyarakat, dalam suatu bangsa, tinggal bagaimana di manage, diatur sedemikian rupa supaya tidak menjadi ledakan di suatu saat. Dan potensi itu luar biasa, karena di setiap daerah di Indonesia kita memiliki sekian ratus suku, kemudian dengan adat istiadat dan dengan ruang imajinasi yang hari ini dikelola secara misalnya saya mengatakan tidak begitu sistematis, kadang-kadang up and down, tetapi ini jika tidak dikelola secara apik, baik, maka persoalan identitas, persoalan konflik itu akan menjadi saya tidak mengatakan meledak, tapi bisa menjadi potensi untuk terjadinya konflik dalam masyarakat. Nah, karena itu kepada adik-adik yang mengambil mata kuliah persoalan antropologi, persoalan perubahan sosial, perubahan tentang politik, coba lihat dalam realitas sosial di sekitar kampung Anda atau di sekitar lingkungan Anda, apa isu-isu yang menjadi potensi untuk orang saling berkonflik. Kalau di sebelum COVID kemarin ada isu misalnya tentang bantuan desa, bagaimana dana desa itu bisa menjadi alat perebutan konflik. Kemudian persoalan gerakan A, gerakan B yang ada dalam masyarakat yang terkait dengan pemahaman agama, bahkan baju, pakaian itu selalu menjadi simbol-simbol yang kemudian dilekatkan dengan identitas, dan orang menganggap di sanalah final truth. Jadi di sanalah ada sebuah kebenaran yang puncak atau ultimate truth. Jadi kebenaran yang final. Padahal apa yang mereka diskusikan terkadang itu persoalan adalah bagaimana mempertahankan identitas dan bagaimana orang di sana mampu untuk memperkuat atau menjaga simbol-simbol mereka dalam masyarakat. Nah, ini saya rasa adik-adik beberapa bahan renungan kita terkait dengan persoalan identitas dan perubahan sosial. Dan saya minta juga untuk dilihat video sebelumnya supaya ada kesinambungan. Dan di sini memang ada beberapa buku yang terkait dengan identitas. Misalnya ini ada budaya Melayu, kemudian ada persoalan dengan Cina, sudah pernah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian tentang Jawa, identitas Jawa, macam-macam. Ada beberapa buku, nanti kapan-kapan akan kita coba sajikan secara sistematis bagaimana kita memahami perubahan sosial, bagaimana aktor sosial tersebut. Dan dalam kesempatan ini baru kita kupas sambungan dari diskusi kita sebelumnya tentang identitas dalam perubahan sosial dan perubahan politik. Demikian, semoga ada manfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.